Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurfitriani Edi dengan NPM 0319013449. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Buton. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama membahas tentang paradigma pengembangan ipteks. Nah, secara garis besar, berdasarkan tinjauan ideologi terdapat 3 jenis paradigma pengembangan ipteks, yaitu paradigma sekuler, kedua sosialis, dan ketiga Islam. Paradigma sekuler memandang agama dan iptek tidak bisa mencampuri dan mengintervensi yang lainnya. Paradigma sosialis yaitu paradigma dari ideologi sosialisme yang menafikan eksistensi agama sama sekali. Agama itu tidak ada hubungan dan kaitan apapun dengan ipteks. Ipteks bisa berjalan secara independen dan lepas secara total dari agama. Paradigma ini mirip dengan paradigma sekuler di atas, tapi lebih ekstrim. Paradigma Islam memandang bahwa agama adalah dasar dan pengatur kehidupan. Akidah Islam menjadi basis dari segala ilmu pengetahuan. Akidah Islam yang terwujud dalam apa-apa yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis menjadi kaidah fikriyah atau landasan pemikiran, yaitu suatu asas yang di atasnya dibangun seluruh bangunan pemikiran dan ilmu pengetahuan manusia. Nah, oke, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama, potensi manusia, jasmani dan rohani dalam pengembangan ipteks. Ada beberapa pendapat yang membahas tentang potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia. Rayman 2005, ada 3 potensi yang dimiliki oleh manusia, yaitu potensi ruh, jasmani atau fisik, dan rohania. Ruh berisikan potensi manusia untuk bertauhid, yang merupakan kecenderungan untuk mengabdikan diri kepada Sang Pencipta. Potensi jasmani mencakup konstitusi biokimia yang secara materi teramu dalam tubuh. Potensi rohani berupa konstitusi non-materi yang terintegrasi dalam jiwa, termaksud ke dalam naluri penginderaan, intuisi, bakat, kepribadian, intelek, akal, dan unsur jiwa yang lainnya. Imam Al-Ghazali, manusia mempunyai 4 kekuatan atau potensi, yaitu yang pertama, 1. Qalb, merupakan suatu unsur yang halus berasal dari alam ketuhanan, berfungsi untuk merasa, mengetahui, mengenal, diberi beban, disiksa, dicaci, dan sebagainya yang pada hakikatnya tidak bisa diketahui. Kemudian yang kedua, ruh. Ruh yaitu sesuatu yang halus yang berfungsi untuk mengetahui tentang sesuatu dan merasa. Ruh juga memiliki kekuatan yang pada hakikatnya tidak bisa diketahui. Kemudian yang ketiga, nafs. Nafs yaitu kekuatan yang menghimpun sifat-sifat yang tercelah pada manusia. Dan yang keempat adalah alq, yaitu pengetahuan tentang hakikat segala keadaan. Maka akal ibarat sifat-sifat ilmu yang tempatnya di hati. Al-Ghazali 1995. Oke, kita masuk yang kedua ya teman-teman. Kedua, rambu-rambu pengembangan ipteks dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Pengembangan ipteks pada satu sisi memberikan berkah dan manfaat yang sangat besar bagi kesejahteraan hidup manusia bila ipteks disertai oleh asas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, tanpa asas iman dan takwa, ipteks bisa disalahgunakan pada tujuan-tujuan yang bersifat destruktif atau merusak. Al-Quran sebagai dasar pijakan seorang muslim dalam kehidupan ini memberikan kejelasan bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan potensi akal untuk memahami elemen-elemen alam, menyelidiki dan menggunakan benda-benda dalam bumi dan langit demi kebutuhannya. Nah, Islam memberikan rambu-rambu kepada manusia dalam pengembangan ipteks, sehingga searah dan sejalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rambu-rambu tersebut diantaranya diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, 1. Akidah Islam sebagai dasar ipteks.
Menjadikan akidah Islam sebagai landasan ipteks bukan berarti konsep-konsep ipteks harus bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, tapi maksudnya adalah konsep ipteks harus distandarisasi sebenar salahnya dengan tolak ukur Al-Quran dan Al-Hadis, dan tidak boleh bertentangan dengan keduanya. Al-Baghdadi 1996. Al-Quran dan hadis dijadikan sebagai tolak ukur benar atau salahnya ilmu pengetahuan dan konsep teknologi itu. Dan konsep-konsep iptek tersebut tidak boleh lepas dari keluar dari inti kandungan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, kemudian yang KB, pengembangan ipteks semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pengembangan ipteks, umat Islam hendaknya memiliki dasar dan motif bahwa mereka lakukan tersebut adalah untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan di dunia, sebagai jembatan untuk mencari keridhaan Allah sehingga terwujud kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah berfirman dalam Quran Al-Baniyah ayat 5 yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan demikian itulah agama yang halus. Quran Surah Al-Bayin 98:5. Nah, kemudian yang kece, muatan etika dalam pengembangan ipteks. Pengembangan teks terkandung muatan etika yang selalu menyertai hasil teknologi pada saat akan diterapkan. Sungguh pun hebat hasil teknologi, namun jika diniatkan untuk membuat kerusakan sesama manusia, menghancurkan lingkungan sangat dilarang di dalam Islam. Jadi teknologi bukan sesuatu yang bebas nilai. Demikian pula penyalahgunaan teknologi merupakan pembuatan zalim yang tidak sesuai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan firman-Nya, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu atau kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surah Al-Kasyah ayat 28-77. Nah, itu adalah sedikit penjelasan tentang tugas saya yang mengambil tema tentang paradigma pengembangan ipteks. Semoga video tadi bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk teman-teman sekalian. Demikian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.